wabarakatuh. Gimana teman-teman hari ini? Luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama membuat namanya apa? Keyakinan kelas. Benar, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Adalah keyakinan yang harus kita lakukan bersama. Betul, yang harus kita lakukan. Keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat oleh kita sendiri, tidak dibuat oleh Ustaz Ahmad, tidak juga dibuat oleh guru, tapi kita sepakati sendiri biar kita bisa melakukan dengan tertib atau dengan tidak terpaksa. Oleh karena itu kita kepengen sekolah kita bersih, kepengen sekolah kita disiplin, ya kan? Oleh karena itu coba Ustadz punya kertas ini, tolong dituliskan agar kelas kita itu rapi, enak, terus rukun, terus disiplin. Saat pembelajaran tidak ada kegaduhan itu bagaimana? Oke, silakan ditulis di sini kata-kata kalian yang kamu inginkan dari kelas ini. Oke ya? Ya, oke, siap. Berapa orang ini? Ini ada oleh ya, berarti yang belakang. Yang ditulis yang sini. Nanti kita tempelkan. 4. Ya, silakan ditulis. Yang jangan ada yang lainnya ya. Ya. Kalau ada yang lainnya nanti ditempelkan. Monggo silakan. Kalau diaturi matur pripun nggih? Matur nuwun nggih, rupa. Monggo, Mbak. Nggih. Oke. Tangan dong. Oke. Sudah sama itu ya, ayo. Sudah sama ini. Silakan langsung ditulis. Mbak Iva bisa coba. Dikasih nama, ya boleh dikasih nama kecil ya, oke. Dikasih nama, ya dikasih nama kecil. Silakan ditulis sesuai dengan keinginan kalian tentang kelas kita. Ya, tulis. Ayo silakan tulis. Silakan ditulis sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nanti kita akan bersama-sama. Kalau sudah, boleh ditempel di depan. Silakan. Ya, Mas Abid monggo ditempel di depan saja. Ya, sebelah sini Mas Abid. Ya, satu doang. Ya silakan ditulis di sini ya, ditempel di sini yuk. Silakan, ada lagi. Iya. Ya silakan ditempel saja semua. Ya terus langsung tempel kembali nanti Ustaz bacakan satu-satu. Iya. Silakan ditempel lagi. Silakan bagi yang sudah, silakan ditempel. Sudah?
Ya, enggak aja kasih tempel dia papa ya, guys. Sajadinya, ya. Silakan yuk. Ustaz akan bacakan. Oh, siap? Tempel. Ya, boleh tempel. Jangan kuali loh, nanti kayak kuali. Ini mana ini? Kuali ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Oke. Ya, siap. Oke. Sini guys, ayo. Apa kamu baca coba? Tidak menyakiti teman. Oke, kamu saya? Tidak menjahati teman. Kamu? Tidak pukul-pukulan. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Tidak bermain sendiri di kelas. Jangan menangis. Apa sayang? Setiap hari tidak boleh membuang sampah di jalan. Oke, boleh. Kamu apa dok? Tidak bicara sendiri. Oke, betul. Sudah semua dikumpulkan? Oke. Setelah ini kita akan sudah ya gambar sembarangan nggak apa-apa. Oke. Ya, Mbak Putri silakan terakhir. Ayo Put. Nah, monggo. Siap. Tidak boleh ramai Mbak Putri. Tidak boleh ramai di dalam pelajaran. Ya, tidak boleh ramai. Kita tempelkan sini. Oke dulu, sebentar. Tidak boleh buang sampah. Berarti apa tentang apa ya? Kebersihan. Oke, kita tulis dulu tentang ini tentang saat pelajaran ya. Oh maaf, mana ini? Saat pelajaran. Saat pelajaran. Oke. Ini tadi kan kebersihan. Coba ini coba lihat. Tidak boleh bahasa apa? Kebersihan ya. Oke. Tidak jorok kepada teman. Kemarin bukti gini. Kebersihan ya. Ada yang mau bantu saya? Oke, sini. Ya, tiga orang maju, nggak apa-apa. Ya, oke, maju dulu. Siap, kita lihat. Tidak boleh berbicara. Ya, nggak apa-apa. Tidak boleh berbicara sendiri. Masuk gimana? Nggak apa-apa. Ya, masih semua nggak apa-apa. Ya, ambil saat pelajaran. Mas, tidak boleh bicara sendiri. Boleh kembali ya. Pelajaran tarik di bawah. Oke, wes apa di bawahnya aja ya. Berikutnya ya, terima kasih. Jangan menangis pelajaran ya. Oke ya, siap. Tidak bermain sendiri di kelas. Tertib saat pelajaran. Oke. Terus tidak berbicara waktu pelajaran. Oh, pelajaran lagi. Terus boleh lagi maju yang belum. Boleh maju yang belum. Tidak boleh mengotori kelas. Oke, kebersihan. Terus tidak boleh bertengkar dengan teman. Saat kita buat lagi baru ini ya. Baru ini tentang kerukunan. Oke, tidak boleh berlalu dengan teman. Oke, tak tahu sini. Siap mas. Terima kasih mas. Lanjut. Tidak sombong dengan teman. Apa ini? Kerukunan. Oke, good. Nah, ini sayang. Betul kan? Tidak boleh berbicara sendiri saat pelajaran ya. Oke. Terus pilih mana? Tidak boleh pukul-pukulan. Oh, bukan kebersihan saat pelajaran.
Tidak boleh kerukunan. Kerukunan, oke. Terus mana yang mana? Tidak menjauhi teman. Apa ini? Kerukunan. Oke, lanjut. Tidak membuang sampah sembarangan. Kebersihan. Oke, lanjut. Tidak boleh berantem, ya. Diambil di mana tempatnya? Ya, ambil. Iya, baru. Wes, yang jatuh tak ambil dong. Yang jatuh ambil. Kamu lanjut. Aku ingin kelasku tidak ada yang terlambat. Kedatangan ya. Kedatangan. Oke, tulis sampai sini. Apa sayang? Tidak boleh nakal. Oke, mana? Kerukunan apa? Kerukunan sini. Oke, kedatangan. Yuk, bertanya. Tidak terlambat sekolah. Kedatangan, kerukunan, kebersihan. Apa kedatangan? Kedatangan. Oke, ada lagi masih. Siapa yang mau? Silakan diambil. Disesuaikan di mana? Ya, silakan diambil, disesuaikan yang mana. Iya. Silakan, masih 2. Ayo diambil. Iya, good. Alhamdulillah. Ya, yang lain boleh kembali, yang lain. Ya, yang lain boleh kembali. Oke. Iya, nggak apa-apa, saat pelajaran banyak. Alhamdulillah, kita sudah menulis keinginan kita untuk menjadi kelas yang baik. Terus teman-teman, sebaiknya menggunakan keyakinan kelas itu dibuang kata tidaknya. Ya, kata tidaknya dibuang. Coba sekarang masing-masing kelompok akan saya beri ini sticky note warna kuning, ya. Akan saya beri stiker warna kuning untuk membuat kalimat yang tidak ada tidaknya, ya, atau kalimat positif. Kalimat apa namanya? Positif. Kalau tidak terlambat itu bagaimana cara membuat kalimat positifnya? Datang tepat waktu, ya kan? Nah, bisa kan? Nah, oke. Dibuat 2 saja, dimusyawarahkan. Kalau tadi apa ya? Kamu apa tadi kedatangan ya? Ya, kedatangan. Kalau sini kerukunan. Oke, 2 silakan. Tidak ada kata tidaknya. Terus 3 disiplin. Oke, boleh. Disiplin apa tadi? Pelajaran. Oke. Kebersihan, monggo. Ini apa dok? Kedatangan juga. Oke, monggo ya. Nak mau ada 2 kata apa kan? Kerukunan ya. Kamu dok. Kebersihan. Mau kebersihan atau kedisiplinan? Ya, kedisiplinan sama pelajaran. Oke ya, ayo 2 saja. Dibuat kalimat yang tidak ada tidaknya. Dibuat kalimat apa tadi kak? Positif. Oke. Ya, silakan ditulis kalimat positifnya. Silakan ditulis kalimat positifnya. Kalimat positifnya silakan ditulis. Iya. Ya, kalau sudah ditulis kalimat positifnya, silakan ditempel teman-teman. Ayo, ditempel yuk. Silakan ditempel yuk. Ditempel sesuai tempatnya. Ya, yang rukun. Ya, siap. Oke.
kamu apa? Pelajaran lah, sak pelajaran kamu sini. Lah ayo. Apa ya? Yang apa kamu sangat apa? Oke, siap pelajaran. Ya, boleh. Oh ya, iya, sip. Kamu sangat apa? Oh ya, jatuh. Pelajaran. Ya, boleh. Terus? Ya, sip. Sudah semua. Tugas kita apa tadi? Menjadikan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif tadi kalimat yang apa? Yang ada kata tidaknya. Sementara kalimat positif? Yang tidak ada kata tidaknya. Yang tidak ada kata tidaknya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menjadikan yang kuning ini, coba kita lihat, kita baca dulu. Yang positif bagaimana? Ini nanti sudah menjadi keyakinan kelas. Betul, sudah menjadi keyakinan kelas. Coba kita lihat soal tentang kedatangan dulu ya. Ya, oke. Kedatangan. Datang pukul 7. Datang saat Ustadz Ustadzah belum datang. Datang tepat waktu. Kira-kira enak mana yang kata-katanya? Datang tepat waktu. Oke, jadilah. Tolong ditulis ya, datang tepat waktu di sticky note yang hijau yang sudah jadi, sudah kita jalankan. Siap? Ya. Siapa lagi kedatangan? Oke. Tulis. Nih. Datang tepat waktu. Oke. Selanjutnya, dalam sama dibantu lagi membuat satu kata yang bagus tentang apa ini ya? Mau berusaha ini kerukunan atau pelajaran dulu? Kerukunan, oke siap. Rukun dengan teman, baik dengan teman, berbagi dengan teman. Ada yang usul? Gimana? Rukun dengan teman, baik dengan teman. Atau ada usul yang lain? Saling membantu. Terus? Saling membantu dan rukun. Ya, menghormati guru, menghormati. Oke, wes terus gini. Rukun dengan teman dan menghormati guru. Ya, oke, ya. Apa dibalik? Menghormati guru dan rukun dengan teman. Apa satu tiga dua? Orang yang menghormati guru, orang yang rukun dengan teman. Oke ya? Ya, oke, siap. Setelahnya ini sudah kedatangan sejak kebersihan. Siap? Bapak ini nanti saya minta untuk melakukan kebersihan. Kebersihan ini ada membuang sampah pada tempatnya, harus piket. Ada yang bisa usul kata-katanya apa? Ya kira-kira kita apa? Oke, ayo siapa yang bisa bantu? Membuang sampah pada tempatnya harus piket. Ya, menjaga Oke, terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, boleh. Ya, silakan ditulis. Berikutnya, saat pelajaran sekarang. Mendengarkan guru saat menjelaskan, menghormati guru, rajin belajar, mendengarkan guru. Soalnya saat pelajaran, ada yang bisa membuat kalimatnya? Ya, apa mas? Oh, menghormati guru. Kalau itu kan sudah tadi yang tadi. Terus apa? Mendengarkan guru saat pelajaran. Oke. Mendengarkan guru saat pelajaran. Tulis. Mendengarkan guru saat pelajaran. Yang hijau sudah ditumpuk sini. Yang hijau tunggu sini yuk. Yang hijau apa kamu? Kerukunan, boleh. Rukun dengan teman, oke. Kamu hijau apa? Kedatangan, oke. Guru datang tepat waktu, oke.
kerukunan ada 2 boleh. Terus pelajaran, oke, di sini jangan pelajaran. Oke, grup kerukunan. Oke, sini kerukunan mana? Oke, apa baik? Loh, membuang sampah pada tempatnya di kerukunan. Kebersihan, oke, ya, sip. Terus ada lagi? Mau sudah habis? Oke, akhirnya belum, ya. Tunggu. Ya. Ayo ditunggu Mbak Hana yuk, kurang 1 yuk. Sudah Mbak Hana? Tiga. Ya setelah itu, setelah kita menjadikan hijau tadi, mari kita tulis. Ya silakan ditulis kalimat positifnya. Silakan ditulis kalimat positifnya. Kalimat positifnya silakan ditulis. Iya. Ya, kalau sudah ditulis kalimat positifnya, silakan ditempel teman-teman. Ayo, ditempel yuk. Silakan ditempel. Ditempel yuk. Ditempel sesuai tempatnya. Ya, yang betul. Ya, siap. Oke. Doi, kamu apa dok? Rukunan. Ya, oke. Kamu apa? Pelajaran lah, sak pelajaran kamu sini. Lah, yuk. Yo, ayo, yang apa kamu sangat apa? Oke, siap. Pelajaran. Ya, boleh. Oh ya, iya, sip. Kamu sangat apa? Jatuh bacaan ya boleh. Terus ya sip, sudah semua. Tugas kita apa tadi? Menjadikan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif tadi kalimat yang apa? Yang ada kata tidaknya. Sementara kalimat positif Dan tidak ada kata tidaknya. yang tidak ada kata tidaknya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menjadikan yang kuning ini. Coba kita lihat, kita baca dulu. Yang positif bagaimana? Ini nanti sudah menjadi keyakinan kelas. Betul, sudah menjadi keyakinan kelas. Coba kita lihat soal tentang kedatangan dulu ya. Ya, oke. Kedatangan. Datang pukul 7. Datang saat ustadz ustazah belum datang. Datang tepat waktu. Kira-kira enak mana yang kata-katanya? Datang tepat waktu. Oke, jadilah. Tolong ditulis ya. Datang tepat waktu di stikimat yang hijau yang sudah jadi, sudah kita jalankan. Siap? Ya. Siapa lagi kedatangan? Oke. Tulis. Nih. Datang tepat waktu. Oke. Selanjutnya, dalam sama dibantu lagi membuat satu kata yang bagus tentang apa ini ya? Mau kebersihan atau kerukunan atau pelajaran dulu? Kerukunan, oke siap. Rukun dengan teman, baik dengan teman, berbagi dengan teman. Ada yang usul? Gimana? Rukun dengan teman, baik dengan teman. Atau ada usul yang lain? Saling membantu. Terus? Saling membantu dan rukun. Ya, menghormati guru, menghormati. Oke, wes terus gini. Rukun dengan teman dan menghormati guru. Ya, oke, ya. Apa dibalik? Menghormati guru dan rukun dengan teman. Apa berarti dikali dua? Orang yang menghormati guru, orang yang rukun dengan teman. Oke ya? Ya, oke, siap. Setelahnya ini sudah
sudah kedatangan sejak kebersihan. Siap? Bapak ini nanti saya minta untuk melakukan kebersihan. Kebersihan ini ada membuang sampah pada tempatnya, harus piket. Ada yang bisa usul kata-katanya apa? Kira-kira kita apa? Ayo siapa yang bisa bantu? Membuang sampah pada tempatnya harus piket. Ya, menjaga Oke, terus apa lagi membuang sampah pada tempatnya. Oke, boleh. Ya, silakan ditulis. Berikutnya, saat pelajaran sekarang, mendengarkan guru saat menjelaskan, menghormati guru, rajin belajar, mendengarkan guru. Soalnya saat pelajaran, ada yang bisa membuat kalimatnya? Ya, apa mas? Menghormati guru. Kalau itu kan sudah tadi yang tadi. Terus apa? Mendengarkan guru saat pelajaran. Oke. Mendengarkan guru saat pelajaran. Boleh. Mendengarkan guru saat pelajaran. Yang hijau sudah ditumpuk sini. Yang hijau ya, tunggu sini yo. Yang hijau apa kamu? Kerukunan, boleh. Rukun dengan teman, oke. Kamu hijau apa? Kedatangan, oke. Good. Datang tepat waktu, oke. Kerukunan ada 2, boleh. Terus pelajaran, oke. Di sini saat pelajaran, oke. Good. Kerukunan, oke. Sini kerukunan mana? Oke, oke baik. Loh, membuang sampah pada tempatnya ada kerukunan. Kebersihan, oke ya, sip. Terus ada lagi? Sudah habis? Oke, akhirnya belum ya. Tunggu. Iya. Ayo ditunggu Mbak Hana yuk, kurang 1 yuk. Sudah Mbak Hana? Ya setelah kita menjadikan hijau tadi, mari kita tulis di kertas ini ya. Sama-sama nanti setelah itu kita akan menempel di sini. Oke siap? Oke. Ya mas, ditulis mas. Ditulis mas ya. Ditulis. Ditulis ya mas. Ditulis. Ya ditulis. Akhirnya masing-masing kelompok ditulis. Ya. Ditulis dulu ya. Wah ya, Mas Wisnu bagus ya mas. Lanjut mas. Yo silakan ditulis mas. Oke, ditulis ya. Ditulis di kertas ya. Oke. Siap. Oke, siap. Nggih. Oke, bagus. Coba lihat lagi dari sebelah sini. Alah, bagus. Oke. Selanjutnya akan kita apakan? Lem ya. Pakai lem di kertas Ustaz Ahmad. Ya, tolong Mas, ambilkan lem Mas di dalam Mas. Dalam. Sebelah sana ini yang sana. Ya, kita ambil lem dulu. Ya, yuk kita lem bareng yuk. Ya, sini yuk. Ayo silakan dikumpulkan. Ya, ya. Duduk. Ya, kira kelas.
dulu. Lalu biar pas nanti. Mulai dari yang paling awal datang terlambat tadi jalan Pak Tapi loh. Nah, terus buat dulu terus. Oke. Terus. Iya tak apa. Yo, gini. Oke, siap. Kita mulai. Pokoknya dia dulu bedul pokoknya dia bedul pokoknya dia Oke, sekarang sudah jadi teman-teman, silakan semuanya ke sini. Kita foto bersama, kita hafalkan yuk. Yuk, sini di bawah sini semua. Semua ke sini di bawah yuk. Alhamdulillah kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Mari kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas kita yang pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, hormat guru. Nomor 3, sayang teman. Nomor 4, jaga kebersihan. Nomor 5, alhamdulillah sudah kita buat. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guru-guru hebatku. Alhamdulillah kita sudah memenuhi undangan kami, yaitu terkait dengan saya selaku CGP calon guru pembina. Di awal saya prologi bahwa setelah saya masuk ke guru pembina itu, memang menurut saya kita sebagai pendidik itu iso harus. Apakah jenengan khawatir terhadap apa nih jenis tugasnya yang menumpuk? Saya kira tidak. Tugasnya menurut saya iso kita abusi. Kalau kita pakai LMS, maksudnya tugasnya harus berbohong. Tetapi sebetulnya ilmu yang kita terima itu luar biasa. Saya termasuk orang yang mungkin ngerti aja, nyatanya menurut saya ya, saya tidak terlalu keteteran maksudnya. Menurut saya tidak keteteran. Ya mungkin ada perubahan pola bahwa saya harus pulang sampai rumah jam 5 seperempat itu biasa karena saya sudah sinkronkan dengan istri saya. Ya itu tok paling saya itu. Nah selainnya nggak ada. Dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Kalau bisa ya semoga kita bisa ikut semuanya. Terus ini yang perlu saya sampaikan adalah budaya positif. Apa sih budaya positif? Di SD Terminal Bekota ini sebetulnya kita itu sudah menjadi guru menurut saya yang dikatakan CGP. Dikatakan CGP itu satu menurut saya guru gak gampang. Itu yang keren loh. Kita diajari oleh Pak Gunawan apa jenisnya tentang guru tidak kamuan. Figur-figurnya Pak Gun dan bimbingan konselingnya beliau ya, itu ternyata diambil atau diterapkan di CGP ini. Ya, jadi sebetulnya kita sudah tinggal mungkin perlu ilmu nih, itu piye sih ceritanya. Oke, budaya positif menurut saya budaya itu gampangannya ya kebiasaan yang kita lakukan. Jangan terang Bu Ustazah ya, kebiasaan yang kita lakukan itu bersifat hal-hal yang positif di lingkungan mana pendidikan. Terus kemudian yang perlu kita sampaikan nanti di sini adalah satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ternyata menurut CGP itu kalau kita memberikan reward atau punishment ya, reward itu ternyata kurang tepat. Saya belajar di situ, reward itu kurang
tepat bulan sebulan. Tapi nggak apa-apa, itu proses kita untuk berproses ya. Nanti insya Allah reward akan kita hilangkan sesuai dengan kemampuan kita. Reward itu kalau di nanti itu adalah anak-anak itu tersiksa terhadap penghargaan. Jadi dia melakukan itu tidak dari dalam hatinya sendiri. Terus kemudian kedua, dengan menciptakan kesenjangan dari teman simulator ribet, dia merasa iri dan lain sebagainya. Itu mono ceritanya ribet itu. Makanya kenapa jenis itu juga hanya menurut saya sementara ini kita jadikan sebagai ilmu aja. Kemudian keyakinan kelas nanti. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bedanya apa? Nah, keyakinan kelas itu diperoleh dari hasil musyawarah kita sendiri. Soalnya itu berasal dari hati kita sendiri kayak gitu. Nah, peraturan itu sifatnya adalah ditunjuk, maksudnya dikongkon, diputus. Orang akan melaksanakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, insya Allah akan lebih mudah melakukan keyakinan kelas. Makanya proses keyakinan kelas yang sudah kita tahu itu nanti adalah caranya nanti kita terangkan bahwa nopo jenis akan ada serat aspirasi dari teman-teman atau anak-anak. Jadi biar anak sendiri yang menentukan apa sih yang kita butuhkan, semacam itu. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu nanti ada 5. Salah satunya adalah rasa kasih sayang. Loh, anak kita pun di sekolahan ini nanti itu sebisa mungkin akan kita beri kasih sayang, tidak dengan menghukum dan lain sebagainya. Terus kelima adalah restitusi. Restitusi itu mungkin bahasa baru deh, bahasa baru bagi kita. Sebetulnya restitusi itu berdampingan dengan hukuman, reward dan punishment, hukuman. Kalau restitusi itu orang sifatnya menurut bahasaku kok problem solving atau apa punya. Jadi orang punya masalah terus kemudian kita selesaikan secara hati ke hati kayak gitu. Itu restitusi. Oke, itu topik-topik yang perlu kita sampaikan. Sekarang ini sebetulnya permainannya kecil aja, nggak usah semuanya main. Sebetulnya ketika jenengan ini ibaratkanlah ini adalah mutiara, jenengan ada mutiara. Dan tugasnya jenengan digendus. Terus tugasnya jenengan itu piye caranya gunakan effort-effortnya untuk mendapatkan mutiara ini. Contohnya boleh dirayu, boleh dengan dibentak atau dengan cara kekerasan monggo. Nah, mono. Iya sih, jelas. Akhirnya nih. Jenengan sing di mutiara, jenengan sing mencoba udah. Nah, jaga. Ayo. Monggo Ustaz. Boleh dirayu, boleh diganggu. Ya, tak tunggu setengah menit aja. Ya, ini sebetulnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa anak-anak ketika kita ajar itu sebetulnya atas kerelaan mereka, bukan atas effortnya jenengan. Ya, murid jenengan isi itu, jenengan ulang itu bukan atas dasar jenis kita yang berusaha, bukan, tapi sebetulnya dia yang merelakan untuk diajar kayak gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Dia rela diajar itu faktornya akeh. Orang dia lagi mau. Sebetulnya ketika ini mutiara ini kena Ustazah anak, itu bukan gara-gara Ustazah anak pandai merayu sehingga banyak temannya kayak gitu, tidak. Tapi sebetulnya karena kebaikan hati ini, kebaikan hati ini teman-teman, kebaikan hati Ustazah Rizka ini perlu ditinjau dari beberapa aspek ternyata kayak gitu. Jadi akhirnya sebetulnya yang kuasa terhadap murid kita itu siapa? Tidak kita ternyata dirinya. Jenengan kok diulang, kok muridnya
apa rame itu ya kekuasaannya mereka, itu jelas gitu. Tapi nak diulang pun kok menang. No, bukan atas kerja kerasnya jenengan, bukan. Ternyata atas keikhlasan dari mereka. Ya, bukan ternyata. Ojo GR sampai sebagai seorang guru ternyata ngono ternyata ya diajarkan di sini. Jadi, keren banget ya. Jadi mereka itu menghargai kita banget loh asli nih. Oh, dia nak berontak sampai orang jadi guru. Dia nak berontak sampai orang jadi guru yang apik dikatakan Ustaz Khalid guru yang di. Itu ternyata ojo guru-guru usaha nih Pak Khalid. Tapi karena dia ternyata memberikan hatinya kepada kita. Makanya hati-hati, ojo sampai bentar beramuk. Mereka itu ternyata mereka itu memberikan mutiaranya kepada kita. Oke, selama ini yang kita anggap keren adalah guru dapat mengontrol siswa, tapi sebetulnya ini tidak. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat mengurangi karakter. Betul lagi ya. Sesok karpe orang telat itu salah, orang itu hanya ilusi. Kok sesok orang telat itu faktornya guru-guru ini saatnya kalau kita mau sengat ya faktornya ono banyak nanti kita. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Kok nggak bukan dari apa itu? Terus baik wah sebuah sing keren lah, lesi sosial ini itu keren terus lalu itu tidak juga. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Ini yang diinginkan dari ini apa sebetulnya? Bahwa kita selaku pendidik itu kalau sebisanya mungkin adalah bukan sebagai teacher center, ya kan? Teacher center atau guru menjadi pusat pembelajaran. Tapi nak iso libatkan peserta didik. Itu yang diharapkan dari ini. Oleh karena itu kita orang sebagai penceramah kayak memiliki sebetulnya, tapi memang harusnya mereka dengan semua bekerja mencari. Berikutnya, ya teori kontrol, ketok apa ini? Nah, ini semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang bocah bahasa elek nakal, budine ora karuan. Itu pasti punya beberapa satu tujuan. Utawa bocah kok menang itu juga semuanya memiliki tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menghindari hukuman. Terlambat ya, sesuk wis ora. Bisa jadi motivasinya menghindari hukuman. Orang apa mboten menurut saya berasal dari dalam bukan beda. Lama kok kira-kira dia akan manut kayak gitu. Tidak. Oke. Untuk mendapatkan imbalan, sing data tidak terlambat untuk 2000. Magnet apa jenis cara magnet kalau magnet hasil bulatan apa namanya? Kalau magnet bulatan seberapa lama dia akan berfungsi? Sebentar. Dari dalam bukan? No. Terus kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini loh yang baik gitu. Aku gak telat kan? Biar aku menjadi aku, ya kan? Nah, biar aku menjadi aku. Cara mono gajah mati meninggalkan gading. Terus apa mana? Orang mati meninggalkan. Nah, mono itu loh. Jenengan akan selalu dikenang sepanjang dengan tinta sejarah semua wapi. Ternyata Ustaz Yajud buka tahu telat. Itu nah dia faktornya untuk menghindari hukuman. Tak kira sesok wes balik. Tak kira untuk mendapatkan imbalannya tak seberapa.
dengan harga diri yang dia punya. Malah itu akeh ditulis kalau sejarah. Wah, anakku diopeni, Pak Mari kita gitu kan, anakku diopeni. Iki ana pelem merontokan orang keranjang tak guna dewe. Padahal itu gak di jalur dari mana? Dari dalam hati. Ya, oke. Nah, nak corong Islam ta'aluke atau hubungan itu sebetulnya adalah semua adalah berasal dari Gusti Allah. Jika dengan mempunyai nilai-nilai universal ini, nah, menurut saya bahasa itu adalah inner beauty, bukan hanya kecantikan yang jenengan peroleh dari kudus apa jenis Natasha atau Clarissa atau Zen apa Alzina, bukan dari itu. Dirma bukan, Enzora juga bukan, ya, tapi inner beauty, kecantikan yang tumbuh meskipun wajahnya orang pakai mencorang glowing, sehingga seolah-olah kaya nak cara kula nak glowing itu kaya bar nek minyak bukan, tapi dia tumbuh dari Masya Allah, ya itu yang ngono. Kalau yo kulitnya yo seragam sawo-sawo mateng, tapi kok ngono yo digunakan. Itulah yang disebut sebagai kebajikan universal. Itu yang sebetulnya yang ingin disampaikan oleh pesan ini. Terus kemudian kalau menghadapi masalah, ada anak yang bermasalah itu, jenengan itu diposisikan ada 5, yaitu sebagai penghukum. Orang catat telat. Penghukum itu bagaimana? Orang catat telat. Yes. Dia ujuk-ujuk orang jenengan hukum utawa membawa tugas sing ora sesuai karo urusan telat. Bukan jenengan utus muter lapangan ning rolas. Itu namanya penghukum. Utawa kedua, pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah itu bener lele, terus budak dikandani rasa akeh aku baik bahasanya ini, rasa akeh aku lele, aku isin duwe wali apa, duwe murid kaya kowe. Ngoten iku jenenge jenengan itu agak positif ternyata, oke apik loh. Saya karena ini mau dibeber seolah-olah kita jalur disakeh, iya kan? Otomatis bocah ini merasa buku tersiksa gara-gara aku, itu membuat rasa bersalah. Wah, teman ini mobil, pematu mobil, kita belajar lagi. Terus kemudian sing baik adalah nanti adalah kita sebagai manajer. Manajer itu soal kelola, banyak yang disampaikan dikelola oleh Pak Guntur, manajer. Manajer itu nanti kita melakukannya yang paling terkenal di CGT adalah namanya segitiga restitusi. Apa ya, teman-teman? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi nanti kita praktekkan. Kita lanjut. Apa ya? Jadi wong ono siswa kita, ono sing udah solid, itu tuh cukup nakal, cukup. Karena itu kebutuhan dasar manusia itu akeh, kebutuhan dasar manusia itu akeh. Mungkin mereka jalur sayang kayak gitu, jalur perhatian kayak gitu. Makanya kita harus mencari akar masalahnya, kenapa jadimu kok iso ini. Nah, yang kita gunakan nanti adalah namanya segitiga restitusi. Oke. Perilaku manusia ini tadi, ya. Jenengan hukuman tadi, sesok gak mau terlambat, itu karena dia takut terhadap hukuman jenengan. Motivasinya apa? Dari dirinya. Namanya motivasi eksternal. Dan sifatnya nanti tidak akan lama. Oke. Terus kedua juga kalau ingin mendapat imbalan, nah setelah dua imbalan juga dia akan berbudi dan lain sebagainya. Nah, untuk menghargai diri sendiri, kayak disampaikan Ustaz Dayani tadi, itulah yang akan lama prakteknya. Oke, siap. Ini yang saya terangkan tadi dihukum oleh
Reward yang kita berikan kepada anak-anak, yo, itu dia orangnya diskusi mau, gak bisa kita tanpa reward sementara isone ngono kok. Ya, lakoni sementara yang bisa kita lakukan. Ngoten nggih. Jadi reward kaya itu sebetulnya kita ikut bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu tujuan tertentu dari diri orang yang meminta membujuk. Dorongan eksternal pasti tumbuhnya disebut dorongan eksternal. Yaitu mau gento. Saya tak solid gento. Saya tak tenang gento. Itu namanya dihukum oleh penghargaan. Setelah anakmu nak suali goro-goro kok idamkan penghargaan jadi kan itu tuh sehingga patut untuk dilanjutkan. Ya ini pengaruh-pengaruhnya pasti pendek, terus penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan orang yang sering jenengan kasih reward juga dia ngerjainnya gak tenang. Seperti dan kok selesai. Akhirnya hati-hati makanya anggur reward itu sebetulnya adalah malah merendahkan atau ngelek-ngelek buta sing sering kok ribet malah menurut sini. Jadi harus diteruskan menurut sini. Penghargaan tidak ekstrim, penghargaan merusak hubungan tadi. Akhirnya sesama saling teman, wah bentuk, aku gatok, wah cewek bilang doan terus aku orang. Menikilah kita yus sering kalau sadar ya yuk doa ya yuk disebut kayak kalau kepala sekolah paman. Aku orang kayak guru. Nah, lo kan jadi itu pamannya kok misalnya ya itu tolong dia itu apa jenis gara-gara reward. Makanya yang paling tepat adalah tadi gara-gara apa? Dari dalam dirinya sendiri. Oke. Ini yang perlu kita lakukan. Dalam memberikan apresiasi kawan perlu diingat beberapa hal. Nah iso, periode gak apa-apa. Tetapi koordinatnya ojo ning ate. Gitu. Dilakukan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Mungkin ini gak dapat reward dari apa kerja kerasnya dalam mengerjakan, tapi mungkin ada sisi positif yang lain. Suka membantu satu-satunya. Misalnya ini apa nilai positifnya baik. Ini nilai positifnya apa? Telatan, untuk reward itu gak apa-apa, mari lanjutkan gitu. Jadi semuanya tolong kalau ya semuanya diberi motivasi terus beri pengakuan secara konsisten. Ya itu mau semuanya harus mendapatkan. Lanjut. Apa itu restitusi? Ya sekarang kalau kita punya masalah dengan teman-teman kita, anak-anak kita ini sekarang sudah tidak zamannya tadi apa nomor satu? Dihukum. Kedua zamannya mau? Oh, enggak, ada nomor dua itu konsekuensi. Konsekuensi apa? Konsekuensi itu yang menghukum, tetapi katanya sudah dia tahu sebelumnya. Aku nak ini untuk hukuman itu tolong memberi hukuman yang sesuai karo keterlambatan, karo yang dilakukan. Pamane contohnya, dia terlambat, iku yo ojo dihukum fisik nganu, ya kan? Lah pamane yang paling tepat itu hukuman itu apa konsekuensi ini? Guru olahraga, orang contohnya, guru olahraga. Wes, ayo 5 menit tanya di lapangan. Ternyata dalam 5 menit di lapangan orang teko. Terus diperlayu di lapangan. Itu namanya menghukum atau konsekuensi. Konsekuensi. Karena ono kaitannya kalau guru olahraga, motor ceritanya. Nah hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan, sementara konsekuensi terkait dengan
Oke, restitusi. Restitusi itu apa boleh? Nah, menurut saya gampangnya ngomong, ngejak ngomong apik-apik. Nah, ngejak ngomong. Kayak azan kemarin, tak pilih untuk mewakili anak yang terlambat. Lu ngono, dia keyakinan universalnya mulai tumbuh. Tak syuting. Itu cek acting ngomong. Berarti dia itu gak mau dicap terlambat, meskipun sebetulnya ya setengah-setengah sih. Iya, iya. Jadi, loh ini cek acting ya. Ya kayak gitu. Itu baiknya apa? Bahwa dia itu merasa bahwa bagus itu. Ya, restitusi itu apa? Adalah ngejak ngomong baik. Orang dihukum, orang dilakukan konsekuensi. Ada 3 langkah konsekuensi. Apa jenis restitusi itu? 3. Ya, restitusi ada langkah-langkah ini. Oke, ini contohnya. Sekitar restitusi ada langkah-langkahnya. 1, namanya adalah menanyakan. Nomor 1 adalah menstabilkan identitas. Nomor 2, validasi kebutuhan. Nomor 3, menanyakan keyakinan. Apa langkah-langkah yang tersebut itu yang kita? Kalau contohnya adalah kalau ada orang yang berbuat salah, mulai berbuat salah, harus kita lakukan 1, menstabilkan identitas. Guru berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dinetralkan di sini, ya kan? Ojo langsung dihantam. Nah, tapi kita itu menyadari bahwa namanya manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Jadi dinetralkan di sini, stabilkan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, itu namanya menstabilkan identitas. Nomor 1, menstabilkan identitas. Nomor 2, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu, kamu bisa saja melakukan hal, kamu pasti punya alasan. Oke, terlambatmu kira-kira kena apa? Tak kok ini sih alasannya. Kau bener terlambat. Ya, iya Pak, saya tadi terlambat karena ini. Itu namanya validasi. Pertama, mau menstabilkan identitas. Buat deklarasi bahwa dia itu gak salah. Aku juga pernah melakukan itu, kita juga pernah melakukan itu. Agar apa? Mungkin ngomongnya bagus agar nanti semakin dia terbuka ketika kita ajak ngomong untuk menyelesaikan masalah. Seolah-olah kita itu ini. Iya teman. Kalau jenengan wis top down atasan karo bawah seolah-olah nanti akan sulit. Terus kedua, validasi kebutuhan. Apa jenis bener orang yang mau ngene gitu. Terakhir, ini sangat bijak banget ini. Sangat bijak banget ini bahwa meniku cara kowe terlambat niku apik apa ora gitu. Akhirnya dia akan mengungkapkan itu mau, keyakinan universal itu mau. Nah dia sekali ngomong apa kok berasal dari dalam dirinya sendiri, itu yang akan kita gali. Yang akan kita gali. Terus untuk teman-teman mungkin kalau ketemu nih bagi kelasnya Ustazah sobat segini, Ustazah Sus, mungkin akan ketemu misal siapa yang Ustazah Sus yang nggak tahu belum nulis Rehan. Terus kemudian satu lagi itu gini saya tuh praktekkan di minggu. Nah aku tak telepon untuk aneh dan tak telepon tenang. Alhamdulillah Vino wis bisa nulis bahasa Arab kayak gitu. Saya ini Rehan kalau aku jalur ngapura tenang. Saya nggak ngerti, katanya Rehan bapaknya meninggal gitu. Aku ngerti mau apa telepon itu orang ibunya malah tertekan dan lain sebagainya kayak gitu. Tak telepon terus sampai aku apa jenis motivasi bornya penangis, dia cerita lah yang penangis kayak gitu. Nah
dengan melibatkan orang tua sebetulnya itu nah kaya Vino ini karena sebelum nulis tak foto karo saya cepet kemudian tak ibu tolong untuk sampai rumah apresiasi dia semua tapi motor pokoknya menurut saya memang keterlibatan orang tua itu sangat serius perlu saya makanya masih kesulitan nih kelas tersebut mengerti ada berapa itu tadi namanya si sopo orang ngerti ya ada satu saya mau karena saya buru-buru mau pergi mau tadi itu gue kecekel kontak teleponnya atau mungkin saya sudah minta sama Ustaz Damur tapi belum sempat saya itu karena saya lupa tapi alhamdulillah terus ini kelasnya Ustaz Pak Gun nah Mas Handi nah Mas Adi yo ngono wong tuane yo itu tak telepon juga jadi belum nulis Paul meskipun terakhir yo ngono jadi menurut saya dilibatkan orang tuanya terus kembali ke ini nah harus ketemu keyakinan nih insya Allah bocah akan mau berubah jadi itu mau kita mengenal mau bawa kontulo ogat selalu bener nah, akhirnya saya bener ini bukan ono anaknya yang merubah diri hukuman gak selalu bener saya bener ya ini anak dicoba untuk neng anjen buat awal sobi-sobi ya orang pokok jangan aku loh aku ini ada dosa aku ini progresnya apa kalau bimbingan konseling itu apa itu gak instan aja deh ngoten ya ya mungkin ono lah serodo terus ketok kita masakan di rumahmu gak apa-apa tapi ada metode pelajaran ini juga ada kejelekan atau nilai negatif yang melekat dalam hati bocah ketika melakukan pembelajaran atau sekolah. Yang jadi ditakoi, kowe pernah dia mau gurumu koyo piye sing sehingga boleh nganti saiki. Itu loh. Dan demikian juga sebuah nilai positif. Kowe tahu diapake karo gurumu sehingga kowe iso berubah. Mungkin Pak Gun niku ning gone otak mereka itu ono urusan gunawan kabeh. Dan bocah ora tak pinter ora. Silahaneku Pak Gun piye itu bukan salah satu cita apa jenenge murid sing cita-citane iso gawe peskul nggo nembak guru BK. Karena saya di luar sana pernah diceritani kepala sekolah dulu itu saya cita-citanya apa itu? Iso gawe pistol nggo nembak gurune. Itu sebuah nilai positif negatif yang melekat saya digawa ada ini ya kan oh, keren orang yo keren sebagai pistolnya sengaja itu gue nggak mau kok sebar ya alhamdulillah jadi inilah usaha-usaha menurut saya sesuatu hal yang perlu kita sampaikan yaitu terkait dengan budaya positif, kemudian restitusi dan lain sebagainya. Balik-balik mari kita mulai semua budaya positif itu dari keyakinan dalam hati kita sendiri. Ya, mulai suwe aja prosesnya, suwe aja itu nih. Tapi insya Allah atau dia bakal oke. Sekarang mungkin orang any question atau menanggapi atau menambahkan dan lain sebagainya apa yang saya sampaikan bahwa dan ini pasti memang sudah saya tunggu kameranya sedia rangkai ke sini apa ya? Saya selalu bantu kamera. Terima kasih atas waktunya. Hanya sedikit menambahi dan mungkin dari sudut pandang yang lain. Memang tadi diterangkan bahwa kita jadi guru tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar. Dan itu sebenarnya kita sebagai guru harus paham itu masuk saya lupa dari personal space atau kecerdasan spasi atau kesadaran spasial. Jadi
setiap individu, baik anak-anak maupun orang tua, mulai dari lahir sampai mau meninggal mungkin di akhirat, itu punya personal space. Personal space. Spasi. Jadi ruang lingkup kesadaran. Dan seberapa pengaruh seorang guru pada anaknya, itu seberapa guru itu ada dalam spasi kesadaran, ruang lingkup kesadaran anak itu. Semakin kuat guru itu berada di lingkungan kesadaran atau personal space-nya, maka peran guru itu akan semakin mendominasi. Ya. Oleh karena itu, seorang guru itu penting sekali dalam memberi warna pada anaknya, seperti yang sudah dengan terangkan panjang lebar, memberi coretan negatif maupun coretan yang positif. Dan mungkin banyak pengetahuan yang belum memudahkan atau menjelaskan bahwa kita manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku, di mana tiga aspek itu semuanya adalah semua tingkah laku semua. Jadi pikiran kita hanya walaupun berubah pikiran, itu akan memberi coretan warna pada personal space pada anak tersebut, apalagi perasaan, apalagi tingkah laku yang bisa dilihat. Jadi tiga aspek itu akan memberi coretan kesadaran, kesadaran pada anak. Pada HP yang memancarkan gelombang saja kita percaya. Kenapa kita nggak percaya pada pancaran gelombang dari pikiran kita? Padahal kita itu ada jauh lebih canggih daripada HP, karena Allah menciptakan kita itu mungkin perannya juta-juta, terus sinyalnya mungkin tidak hanya 5G tapi 300-400G. Nah, sebenarnya banyak yang belum mengungkap ke sana, sehingga kita sebagai manusia dan khususnya sebagai guru itu gampang memfonis seorang anak, gampang memikir menjudgment mulai dari pikiran, perasaan sampai tingkah laku, sehingga kita tidak sadar memberi warna yang buruk pada anak. Mungkin dari materi tadi mungkin yang kita sampaikan salah satu sudut pandang gitu. Jadi kayak pernyataan bahwa untuk membentuk tingkah laku itu sebuah ribet adalah menghukum apa tadi, ribet menghukum pengerjaan yang menghukum. Nah, itu mungkin dari salah satu sudut pandang. Tapi sudut pandang yang lain, suatu pembiasaan itu perlu diberikan reward untuk membentuk motivasi yang ekstensif ke intensif. Ya, ini memang itu Pak. Jadi kemarin lah memprotes banyak sih, protes itu, tapi memang benar bahwa sebagaimana kita yang sering lakukan sodakoh, sidak lah, utawa pertama sodakoh gak ikhlas lah, nanti akan terbentuk kebiasaan atau unsur yang intrinsik tadi yang dari dalam. Jadi ini masih berupa dari banyak sudut pandang, tetapi tadi juga disampaikan banyak kelemahan dan juga reward itu boleh disampaikan karena solusi ini mau dilakukan secara personal dan lain sebagainya, dilakukan dengan kontinuitas dan lain sebagainya. Itu mungkin hal yang menjadikan reward itu masih bisa dipakai tapi dengan catatan. Ya, terima kasih saudara. Ada yang lain? Ya, berarti kita harus menciptakan space personal space pada murid kita, utamanya dengan dukungan menurut saya, bahwa keterpautan hati kita dengan kita ini, kalau keterpautan hati operasi. Nah, ayo, habis dan oke, siap. Jadi balik-balik sebetulnya SDT ini yakinlah jangan masuk ke gini, dia standar baru masuk ke gini itu tuh kaget terporak dengan hal-hal gini. Pasti kan ini mana kita dulu dari luar itu kan orang hukum, orang ngomong kan kental kan salahnya, tapi ini murid
Biar jangan sudah merasakan itu apa buat misalnya sebagai guru baru mungkin. Kaget. Oh kaget. Wah gitu ya. Gimana menurut Anda? Soalnya nggak pernah berinteraksi dengan anak-anak, pengalaman ngajar juga belum, karena PPL-nya juga sama anak tingkat SMA. Diatur gampang ya. Terus saya kira gantung kamu, gantung mono, bingung gitu kan? Ya, ini diakui bahwa SDIT menurut saya, JSIT khususnya adalah sekolah itu menurut saya sesuai dengan ini. Oleh karena itu budaya-budaya ini mungkin masih banyak yang kurang kurang melakukan itu. Setelah ada penguatan semacam ini, semoga kita doakanlah kita dalam mendidik itu akan lebih baik ke depannya. Betul nggak itu? Saya kira gitu. Jadi ono limo ini ojo sampai kita itu murid-murid kalau anak kita ketika melakukan kesalahan, mungkin dia melakukan ramai di kelas itu mungkin karena kasih sayang dan rasa terima. Pengen disayangi kalau diterima. Nanti kalau pengen diundang ternyata. Akhirnya dia ramai, aku gak tahu diundang, tak ramai dia diundang. Betul. Terus kemudian penguasaan, penguasaan itu pengen diakui bahwa aku iso. Akhirnya dia mungkin gak ramai dan sebagainya. Terus kemudian kebebasan. Anak ini butuh kebebasan juga, makanya sedunggaran dan lain sebagainya. Dan terakhir butuh kesenangan. Nah, jenengan eling 4 hal kebutuhan dasar manusia ini pasti tidak akan menjustifikasi anak itu, gasolnya anak itu. Mungkin salah satu ini belum terpenuhi. Oleh karena itu mari kita penuhi. Insya Allah itu yang perlu kita sampaikan selaku saya CGP modul 1 selesai, yaitu ini modul 1.4 di mana pembiasaan budaya positif. Pangestune Ustadz Ahmad besok mulai modul 2. Modul 2 itu terkait dengan apa jenis mengajar yang berdiferensi. Bocah macam-macam itu kayak gitu. Nah sementara saya pakai modul 1 ini adalah budaya-budaya positif. Bagaimana cara kita mengajar yang bagus, bagaimana menyayangi teman-teman kita, menyayangi putra-putri kita, anak-anak didik kita, dan orang mendapat coretan negatif di hatinya, biar partial space-nya kita itu selalu diingat-ingat oleh mereka. Wow, HP iso mereka jenis bisa mempengaruhi mereka. Apalagi tutur kata kita, budaya kita, perilaku kita pasti insya Allah akan bisa mendominasi otak-otak mereka. Betul ya? Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Serius? Nah, bermanfaat silakan tinggalkan cek di status Anda. Tapi kalau bermanfaat, silakan besok ketemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.